Upaya mediasi kedua dalam perkara gugatan perdata PMH nomor 87 PDT, G-2025-PN.SLG yang digelar pada Selasa tanggal 18 November tahun 2025, berubah menjadi panggung yang memperlihatkan ketidaksiapan dan inkonsistensi pihak penggugat, Dia Iswahyuningsih, beserta kuasa hukumnya. Alih-alih menunjukkan solusi, mediasi justru menunjukkan bagaimana penggugat dianggap mengabaikan itikat baik, bahkan disinyalir mencoba membalikkan fakta hukum yang ada. Gugatan ini dilayangkan Dia melalui kuasa hukumnya Adv. Chomarudin, DKK, yang pada persidangan diwakili oleh Adv. Bambang Tri, terhadap tergugat I. Joko Tirtono, SH, dan tergugat 2 Muhammad Yusuf. Namun jalannya mediasi memperlihatkan gambaran berbeda dari narasi yang dibangun pihak penggugat. Hakim, 2 tahun pinjam uang tanpa jaminan, tidak bayar pokok, tidak bayar bunga, lalu menggugat. Dalam mediasi, hakim mediator secara tegas menyoroti pokok perkara. Dia menggunakan 60 juta rupiah selama 2 tahun, tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tanpa mengembalikan pokok. Ironisnya, ia justru menggugat pihak yang menagihnya. Hakim sampai harus mengingatkan logika dasar pinjam-meminjam. Pinjam bank saja harus ada jaminan, ada bunga, dan wajib mengembalikan pokok. Ini 2 tahun tidak ada pengembalian, lalu Anda yang menggugat. Ini tidak masuk akal. Pernyataan hakim tersebut sontak menyingkap ketidaksesuaian antara gugatan dan realita. Publik yang mengikuti jalannya persidangan menilai teguran hakim menunjukkan betapa lemahnya dasar gugatan penggugat. Kuasa hukum penggugat tak konsisten, jawaban berputar-putar. Ketika diminta menjelaskan sikap kliennya, kuasa hukum pendamping Dia, Adv. Bambang Tri, menyampaikan jawaban yang dianggap tidak tegas dan cenderung menghindar. Mungkin nanti klien kami ada kemampuan mengembalikan, dan mungkin perkara bisa kami cabut, ucapnya. Pernyataan ini justru memperkuat dugaan publik bahwa pihak penggugat tidak memiliki gambaran jelas tentang posisi hukumnya, serta tidak siap mempertanggungjawabkan uang yang telah dipakai. Tergugat Joko Tirtono, gugatan ini hina profesi advokat. Tergugat I. Adv. Joko Tirtono, SH, memberikan perlawanan keras. Sebagai advokat, ia menilai gugatan PMH terhadap dirinya, yang sedang menjalankan tugas profesi, merupakan tindakan merendahkan martabat advokat dan menyerang profesi secara pribadi. Silakan cabut gugatan kalau sanggup bayar. Tapi bagi kami, tidak ada kata damai. Gugatan ini menghina profesi kami sebagai advokat, tegas Joko. Ia mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki imunitas sebagaimana diatur pada UU Advokat Pasal 16, yang melindungi advokat dari tuntutan perdata maupun pidana selama menjalankan tugas dengan itikat baik. Undang-undang jelas melindungi advokat. Gugatan seperti ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga merusak wibawa profesi, sambungnya. Mediasi buntu, tidak ada titik temu, tidak ada itikat baik. Hakim mediator akhirnya memutuskan bahwa mediasi gagal total. Waktu 20 hari yang sudah diberikan justru tidak dimanfaatkan Dia untuk mencari solusi atau menunjukkan niat baik. Maj Cinslin, SH, MH, salah satu tim hukum tergugat, mengatakan, hakim sudah memberikan waktu, tapi karena tidak ada itikat baik dari penggugat, ya tidak ada yang perlu dirundingkan. Kami siap melakukan perlawanan. Sementara itu, John L. Sitomorang, SH, MH, kuasa hukum Joko Tirtono, menegaskan bahwa gugatan akan dilawan habis-habisan. Perkara ini akan berjalan terus. Klien kami sudah sepakat untuk menghadapi hingga tuntas. Dan kami juga akan mendorong proses pidana bila ditemukan adanya kemufakatan jahat atau dugaan tindak lain yang melibatkan penggugat, tegasnya. Praktisi hukum senior, penggugat tidak punya nurani hukum. Praktisi hukum dan mantan Hakim Hok Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. Der. H. Hono Sejati, SH. M. Ham, turut memberi pandangan tajam. Damai itu indah, damai itu cantik. Tetapi dari proses ini terlihat jelas bahwa pihak penggugat tidak memiliki hati nurani dan tidak menunjukkan itikat baik. Fakta baru, muncul dugaan korban lain. Maj Cinslin juga mengungkap temuan baru yang membuat perkara ini semakin serius. Tergugat I justru menemukan adanya korban baru dari tindakan Dia Iswahyuningsih. Bahkan terdapat laporan ke Polres Semarang, justru penggugat Dia Iswahyuningsih tidak memiliki bukti kuat. Sementara tim kami menemukan banyak bukti baru. Temuan ini membuka kemungkinan adanya pola atau rangkaian tindakan yang merugikan berbagai pihak. Pakar hukum, gugatan Dia adalah kesalahan fatal. Pakar hukum nasional, Dr. Rizky Marhaendra, SH, SE, MM, MH, MKen, memberikan penilaian tegas yang memperkuat posisi tergugat. Gugatan terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya merupakan kesalahan fatal.
Pasal 16 UU Advokat sudah jelas, advokat tidak dapat digugat perdata maupun pidana selama bertindak dengan itikat baik. Ini bukan sekadar gugatan salah alamat, ini pembunuhan logika hukum. Penggugat dan kuasa hukumnya menolak wawancara, pilih menghindar. Usai mediasi, awak media mencoba meminta pernyataan Dia Iswahyuningsih maupun kuasa hukumnya. Namun keduanya memilih menghindar, bungkam, dan tidak memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru semakin menguatkan persepsi publik bahwa penggugat tidak siap mempertanggungjawabkan tindakan maupun argumentasinya di hadapan publik. Mediasi gugatan PMH nomor 87 di PN Salatiga tidak hanya berakhir buntu, tetapi juga membuka banyak fakta yang memperburuk posisi penggugat. Dia Iswahyuningsih dan tim hukumnya kini bukan hanya menghadapi gugatan yang dianggap tidak berdasar, tetapi juga potensi konsekuensi hukum lanjutan. Publik kini menanti kelanjutan persidangan, yang diprediksi akan semakin panas dan membuka tabir dugaan persoalan lain di balik konflik ini. Dari Salatiga, Iskandar melaporkan untuk Portal Indonesia Newsnet. Masih rekan-rekan pers, baik cetak maupun elektronik. Yang pertama bahwa kami tadi saat mediasi terjadi kesepakatan sepakat untuk tidak sepakat. Artinya apa? Bahwa hakim mediator kemarin memberikan waktu 20 hari. Namun demikian, karena kemarin ada prinsipal saat itu untuk berbukan, sampai sekarang tidak ada rebukan yang pasti, atau tidak ada ketemu. Sehingga kita mengatakan bahwa ini memang harus perkara ini jalan. Demikian mungkin Mas John akan menanggung. Nah, terima kasih. Jadi artinya ini kan perkaranya akan lanjut terus sampai mendapat kepastian hukum. Jadi kami juga dari klien kita tadi mengatakan kami sepakat tidak sepakat untuk tidak menerima, saling tidak menerima. Jadi kita akan lanjutkan perkara berikutnya maupun kita akan melihat perkara yang lain. Kalau misalnya ada pidananya, kita akan dorong pidananya maupun perkara-perkara yang lain akan kita teruskan. Terima kasih. Sebetulnya damai itu indah, damai itu cantik, damai itu mesra. Tetapi nampaknya dari pihak penggugat tidak ada itikat baik untuk ada titik damai. Tidak ada pakai hati nurani. Ingat bahwa pendekatan damai tidak lepas daripada legal justice, social justice, moral justice. Ini semua penekanan moral tidak ada sama sekali. Terima kasih. Dari pihak tergugat apa akan melakukan upaya hukum gugatan balik atau pelaporan terkait temuan-temuan lainnya, Pak? Ya, seperti adanya kasus-kasus yang lain yang sekarang timbul kembali. Justru sekarang ini tergugat satu Pak Jokowi justru menemukan temuan yang baru. Jadi tergugat itu dia ini justru sekarang ada perkara lain juga, dan sekarang sudah dilaporkan ke Polres oleh Pak Jokowi. Artinya kalau dia menemukan bukti apalagi yang dia temukan, justru kita yang menemukan, karena mereka menggugat dengan dasar-dasar yang tidak kuat. Bukan dengan masalah mampu maupun melakukan kita sebatas persoalan perdata tapi ternyata dalam analisa kami secara bersama pun bahkan termasuk persoalan gugatan dalam perkara ini banyak unsur pidana yang berpotensi sehingga mungkin kami akan menawarkan hanya didiskusi oleh Pak Jack selaku pihak dan pengacara yang sedang menjalankan jabatannya disuruh digugat, kita akan tempuh apapun itu karena memang unsur-unsur pidana banyak berpotensi baik yang dilakukan dia sendiri maupun bersama suaminya dan lain-lain. Terima kasih sedikit Mas. Ya. Jadi yang disampaikan Mas tadi, terutama gugatan ini keliru menurut saya. Karena apa? Dia tidak terima karena diberitakan. Sedangkan Pak Jack ini selaku tergugat satu itu tidak pernah memberitakan. Kalau dia tidak terima dengan pemberitahuan, kan bisa konfirmasi terhadap wartawan yang memberitakan. Artinya seperti itu Mas. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terakhir, saya selaku tergugat satu, ya, tadi sudah disampaikan dalam mediasi yang artinya sepakat untuk gagal dan lanjut. Kami tergugat selaku tergugat sakit hati. Ya, mereka apakah yang menggugat kami itu bagi saya tidak memahami. Ya, undang-undang tentang advokat dan moralitasnya perlu dipertanyakan. Jadi sekali lagi Pak Jack ini tidak terima dan akan melawan kamu. Pak pengacara, ya.
wajar.